Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022. Masyarakat adat Marga Buai Belunguh sambut kehadiran Sai Batin Puniakan M. Yanwar Firmansyah Sutan Junjungan Sakti ke-27 Paksi Buai Belunguh, Paksi Pas Skala Brak Purn, Ike Edwin, Perdana Menteri Paksi Pas Skala Brak, tokoh besar masyarakat Lampung. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Bupati Tanggamus diwakili staf ahli Bupati, perwakilan Kodim Tanggamus, perwakilan Polres Tanggamus, Camat Kota Agung Timur, seluruh kepala pekon yang ada di Kecamatan Kota Agung Timur, seluruh tokoh adat Kabupaten Tanggamus, dan masyarakat Buai Belunguh yang ada di Pekon Umbul Buah. Kehadiran Sai Batin Puniakan M. Yanwar Firmansyah, Sutan Junjungan Sakti ke-27 Paksi Buai Belunguh, Paksi Pas Skala Brak Purn, Ike Edwin, mendapatkan sambutan hangat dan antusiasme luar biasa dari masyarakat Kabupaten Tanggamus Pekon Umbul Buah.
Pak mulai nah. Tolong ambil tempatkan saya. Terus. Isinya sana makin pentakomat. الدوام
Ya, silakan masuk. Untuk supaya masuk ke dalam di dalam telepon yang lain maaf Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li Tabi'un acara Anjau Silau, tokoh adat Lampung. Saya batin peniakan beliau. Beliau pun Bapak Irjen Pol Dr. Haji Eko Idwin SIK SH MH. Hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Nilam Kopok Cijama memulai sambutan atas nama tuan rumah. Siaga disampaikan oleh Bapak Kurnain SIP gelar Haja Setia Mangku Negara. Kebetulan muni beliau juga sebagai anggota Dewan Terhormat, bahkan wakil ketua DPRD Kabupaten Tenggamus, si berasal fraksi Nasdem. Adapun acara-acara berikutnya si insya Allah kamaga lalui secara berurutan dan dijama dengan pokok sunina nengis ke api ke arah ke beliau pun termasuk dengan pokok sunina. Dalam acara tersebut Kurnain SIP, Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Tanggamus, mewakili tuan rumah menyampaikan 6 sambutan. Kurnain dan warga sekitar sangat bangga dan senang telah kedatangan tamu agung dari pucuk pemangku adat yang ada di Lampung. Dengan adanya acara ini, Kurnain berharap seluruh marga yang ada di Kabupaten Tanggamus bisa bersatu untuk memajukan Tanggamus. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Tapi pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya batin Bapak M. Yanwar Firmansyah, bergelar Sultan Junjungan Sakti ke-27, dan Ike Edwin sebagai tokoh adat Provinsi Lampung. Wai Melungu yang ada di Kota Agung Timur, yakni Bapak Asrawan Gede Agung, gelar Sultan Susunan Ratu Wai Melungu. Yang saya hormati Bapak Dalom Amiruddin, gelar Dalom Pemangku Marga yang ada di Desa Umbul Buah. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Tanggamus, yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahlinya Bapak Muhaimin Sastra Negara. Yang saya hormati Camat Kota Agung Timur, yang saya hormati Kepala Pekon se-Kota Agung Timur, alhamdulillah di sini hadir semua.
dari 12 pekon hadir semua kepala pekonnya. Yang saya hormati perwakilan dari instansi TNI, dalam hal ini diwakili oleh Babinsanya, kemudian instansi polisi diwakili oleh dari Polsek Kota Agung. Yang saya hormati tokoh-tokoh, yang utama tokoh adat hadir di sini, tokoh-tokoh adat khususnya di Pekon Umbul Buah, sebatin yang ada di Pekon Umbul Buah. Yang saya hormati tokoh pemuda, tokoh agama, Bapak, Ibu yang hadir di acara ini, yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kita di sini diberikan kekuatan, baik kekuatan jasmani maupun rohani. Yang utama kami ucapkan selamat datang kepada Pangeran Pun M. Yanuar Firmansyah, gelar Sultan Junjungan Sakti ke-27, dan juga selamat datang kepada Irjen Pol Dr. Haji dan Ika Edwin. Terima kasih, kami sudah didatangi, sudah dihadiri. Ini pun sangat jarang kami kedatangan tamu agung seperti ini. Maka kemudian kami ingin mengucapkan rasa bangga kami, rasa bahagia kami atas kehadiran tamu agung kami. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada tokoh-tokoh adat Haji dan Ika Edwin SIK SH MH MM. Yang saya hormati Bapak Yanuar Firmansyah, gelar Sultan Junjungan Sakti ke-27, Paksi Belungu Pasis Kalatora. Mungkin dikarenakan kemajemukan masyarakat kami, ada berbagai macam suku yang ada suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lain. Namun demikian, kami juga turut bangga ada di Kecamatan Cikubala dan Kecamatan Bulog. Nah, bahwasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, sebagai orang adat, saya mau ulangi lagi. Tahu nggak tabipun? Ya pun. Pun itu panggilan tertinggi orang Lampung. Nah, seorang yang berpangkat tinggi atau saibatin, atau kalau di Pepadun namanya penyimbang tuha raja, itu sejajar sama saibatin kalau di Pepadun. Saya ikutin asisten satu aja, asisten Kapahli, karena otak saya lebih pintar dari mulut saya. Jadi ngomong pakai bahasa Indonesia, bahasa Lampung saya bisa, tapi otak saya lebih pintar. Takutnya keluar otak saya daripada mulut saya berbicara. Tapi pun ya pun, kalau seorang raja penyimbang marga sudah mengatakan tabi pun, tabi itu hormat.
Yang hormat itu pun, maka rakyatnya harus menjawab iya pun. Begitu hebatnya kata-kata pun dipakai oleh raja, dipakai oleh rakyat. Ingat ini adat. Saya bicara dulu, ya. Saya panggil saya Dang ya, Dang Nike ya. Jadi 15 provinsi saya sudah merantau. Bukan baru satu provinsi, hampir separuh Indonesia saya sudah merantau. 164 kabupaten di Indonesia saya sudah tempati. Kita bangga jadi orang Lampung. Mohon maaf, ada orang Sunda di sini? Mana angkat tangan yang Sunda? Satu, mana? Dua, apa? Nah. Tiga, ya. Kita bangga orang Lampung. Tapi pun, iya pun, itu hanya orang Lampung yang punya di Indonesia. Tanya sama orang Sunda. Sampurasun, Rampe, Padu, Lebon, nah, sudah hilang. Saya dulu sudah dinas di Jawa Barat, 5 kabupaten, 1 provinsi, sudah hilang Sampurasun. Saya dinas di Sulawesi Selatan, Tabek, Kraeng. Kraeng itu pun, Tabek, Puang itu pun hilang. Ada orang Bugis, ada orang Makassar, ya. Satu-satunya yang masih ada di Indonesia itu Tabik pun, iya pun. Dari gubernur, Kapolda sampai Danrem, Pak Camat, Pak Lurah, kalau di bumi Lampung ini selalu membuka kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabik pun. Nah, saya sudah 15 provinsi, hampir semuanya hilang. Lampung yang masih terjaga sampai hari ini. Oleh karenanya saya akan ulang lagi sebagai tokoh adat Lampung. Saya mau ulang, kalau Tabik pun itu tangannya harus diangkat, maka yang jawab pun tangannya diangkat. Ada yang lihat HP, ada yang sedang ngomong, ada yang mulutnya lagi makan. Bagaimana raja menyatakan Tabik pun dia makan, dia lihat HP? Padahal ini budaya tinggal satu yang masih hebat di Lampung. Ya, sekarang saya mau ulangi. Kalau nggak ada yang angkat tangan, saya ulangi sampai besok pagi. Ya, ulangi. Tabik pun. Sekali lagi. Ada satu yang lupa soalnya. Jadi ada satu yang lupa. Jadi ulangi juga satu kali. Tabik pun. Wih, bangi juga kalau dengar kayak gitu. Enak dengarnya begitu, sopan, santun. Ya, pertahankan budaya adat. Kemudian dangnya sama punnya, ya, ini pun dari Kedondong W5, pun Sultan Bastian. Nah, ini pun Belungu. Ya, saya adik dari pun, adik, karena ayah saya adik, Pak Dalom saya itu. Nah, saya berbicara buat semua keluarga besar, ya. Kenapa Lampung didatangi orang banyak, termasuk beliau dari Sunda datang? Saya sudah 15 provinsi. Ya. Di Sulawesi saya kasih tahu, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Saya beritahu ini pengetahuan. Di Sulawesi Selatan itu 230 kecamatan, hampir sama dengan Lampung. Ya, hampir sama Lampung kecamatan. Tapi transmigrasi itu ada di 1 kecamatan saja. Pendatang itu hanya ada di 1 kecamatan saja, namanya Kecamatan Argo Mulyo. Saya Wakapolda di sana. Ya. Di Banjarmasin begitu juga.
Hanya ada satu kecamatan di Kabupaten Mandar, kalau kita bilang Kabupaten Mandar di Sulawesi Selatan. Hebat di Lampung, dari 230 kecamatan di Lampung hampir ada orang transmigrasi, hampir ada orang pendatang. Jadi luar biasa orang Lampung itu, luar biasa orang Lampung itu, ya. Dengan PIL Pisanggirinya itu luar biasa. Kenapa? Bisa menerima semua orang dari mana saja. Daerah lain belum tentu bisa. Lampung bukan baru tahun 45, bukan baru tahun Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru. Dari zaman Belanda kita sudah menerima kedatangan orang Sunda, orang Banten, orang Palembang, orang Jawa, orang Bali, sudah kita terima. Itu hebatnya orang Lampung. Agama diterima di sini. Ada agama Kristen, ada agama Protestan, Katolik, agama Hindu, Buddha, Konghucu. Padahal orang Lampung itu 100% Islam. Nah itu hebat kita orang Lampung ini. Saya sudah keliling kemana-mana, adanya di bumi Lampung. Yang kedua, kenapa orang Lampung itu jadi gula? Banyak semut datang kemari. Orang Lampung itu orang kaya, namanya juga Kayo Rayo, tanah lado, tanah kopi, dikenal. Dan ini Dang ini sudah bicara di mana saja atas nama Lampung. Pada saat saya Kapolda juga, sekarang saya atas nama tokoh adat Lampung, saya selalu bicara di mana-mana. Rumah saya tuh tiap hari nggak Lamban Gedung Kuning, rumah saya itu sebutannya Lamban Gedung Kuning. Mau keluar tol Kota Baru atau 200 meter dari Polda Lampung. Ya, Polda Lampung tuh yang mindahin ke sana tuh saya. Ya, Polda Lampung itu. Tadinya di Teluk. Bukan karena dekat rumahnya Dang Ike, bukan. Memang tanahnya di tengah-tengah. Kalau dari rumah saya mau ke Teluk 12 kilo. Kalau dari rumah Dang mau ke Kota Baru yang mau jadi kota provinsi 12 kilo. Maka Polda taruh di tengah-tengah dekat rumah saya. 200 meter dari rumah saya itu Polda. Dan saya yang mendapatkan tanah itu sebagai Kapolda Lampung. Saya juga yang angkat Polda Lampung jadi tipe A, jadi bintang 2. Saya juga yang angkat orang Lampung, karena Kapoldanya orang Lampung. Bikin Poldanya baru, bagus tuh dekat Itera. Poldanya naik dari tipe B, tipe A, bintang 2 sekarang Kapoldanya. Kita bikin bagus. Ya. Nah saya kembali lagi. Apa yang membuat orang Lampung malu? Nggak ada. Ya. Suku Lampung itu suku tua. Saya bicara adat. Suku Lampung suku tua. Namanya Proto Melayu tua. Biar tahu nih orang Lampung bangga. Di Sumatera yang paling tua itu suku Lampung, bukan Palembang, bukan Bengkulu, bukan Padang, bukan Riau, bukan Delhi. Namanya Proto Melayu tua, suku Melayu tua. Kita ini suku Melayu tua. Coba sekarang saya tanya kalian, kenapa disebut suku Melayu tua? Bahasanya nggak ada yang sama di Sumatera ini. Ya. Hanya ada 3 suku Melayu tua di Sumatera. 1 Lampung, 2 Batak, 3 Aceh. Selebihnya suku Melayu baru. Palembang, Bengkulu, Delhi, Riau, Padang. Coba saya cek ya. Orang Palembang bilang kemana apa? Mano. Ada orang Padang sini? Nah, orang Padang bilang kemana? Kama. Hampir sama kan? Kemano, Kama. Orang Riau bilang kemana? Kemana. Tapi di situ banyak orang Padang juga, Minang. Tapi kemana? Orang Delhi? Kemana? Orang Lampung? Agadipa. Agadipa. Agamidipa. Orang Menggala? Agutnyo. Agut Kedo. Kata orang Menggala.
Ya. Orang Aceh saya nggak tahu, orang Batak saya nggak tahu. Orang Batak, ada Batak sini? Tudiaho ya. Kalau mau kemana ya? Ada orang Batak. Tudiaho ya kalau nggak salah, mau kemana itu ya? Nah. Hampir sama daerah-daerah itu bahasanya. Maka jadi disebut Melayu muda. Bahasa Melayu baru. Kita Melayu tua, proto Melayu. Hanya 3 di Sumatera. Tahu kitab Bratasena, Dipasona, Jawa. Dipasona ya. Kertasona, apa itu yang Jawa? Majapahit. Kertasona. Kalau di Sunda, Angling Karma ya, apa namanya ya? Nah, nggak tahu juga nih orang Sunda. Ya, Lampung ada juga. Jadi Lampung itu di dalam buku Kertasona tadi itu disebut suku Saka. Jadi kalau di dalam budaya adat Jawa yang disebut suku Saka di Swarna Dwipa, itulah orang skala berat. Itulah orang Lampung. Ya. Itulah orang Lampung. Gitu. Jadi Lampung itu sudah sejajar dengan suku di Jawa, suku di Sunda, suku di Banten. Belajar hukum adat, belajar sejarah adat. Itu kedua. 1802, nah ini kita harus bangga jadi orang Lampung. 1802, ibu kota Nederland Batavia pindah di Gedung Tataan. Ya. Pada saat Gubernur Jan Pieter Sungkun pindah ke Tataan, rencana pindah ke Tataan. Jadi 1802, Lampung itu bakal menjadi kota Republik Indonesia kalau jadi. Karena Belanda dulu memindahkan ibu kota ke Gedung Tataan, tercatat dalam sejarah, tapi tidak jadi dipindahin oleh Belanda. Ya. Coba kalau jadi, mungkin hari ini ibu kota Republik Indonesia itu Gedung Tataan, bukan Jakarta, bukan lagi mana nih Kalimantan yang baru ini. Catat dalam sejarah, 1802, Gubernur Jenderal Belanda merencanakan pindah ibu kota Jakarta ke Gedung Tataan. Tanjung Sakti apa? Negeri Sakti. Pindah ke sana. Hebat Indonesia itu. Ya. Pernah direncanakan menjadi ibu kota di zaman Belanda. Yang ketiga, ada nggak bumi yang dilempar saja kayu bisa menjadi buah? Kalau bukan di bumi Lampung. Pertama, bumi Lampung ini 9 kekayaan bumi itu adanya di bumi Lampung, dan nomor 1 di Indonesia, bahkan mendunia. Kenapa nggak bangga? Kenapa nggak bangga pakai topi tapis? Kenapa kita nggak bangga? Gitu. Kenapa kita nggak bangga ini tapis? 9 ya, 9. 1, gula terbesar di Indonesia ada di bumi Lampung. Sugar. Ya, saya lanjutkan lagi. Ya, kenapa nggak bangga, harus bangga? Ini yang saya sering tanamkan sama kalian semua keluarga besar, karena masih banyak orang Lampung minder, malu menyebut nama kampungnya aja nggak mau nyebut nama marganya aja nggak tahu, minta disebut nama saya batinnya aja nggak tahu. Itu padahal Lampung ini kuat karena saya batin, kemargaan, kebuayan, ya, karena ada jukuan, ada marga, karena kuatnya itu. Nah, sekarang banyak yang nggak tahu. 2 hari yang lalu saya ketemu anak UBL kuliah mengambil disertasi budaya ke saya. Kamu di mana kampungmu? Ya nggak pernah tahu. Iya. Yang satu saya tanya, marganya apa? Wah, apa? Bayangkan sekarang udah jauh sekali. Padahal dulu orang tua kita, keluarga kita berlindung sama saya batin, berlindung sama Lamban Gedung, berlindung sama Raja Jukuan. Sekarang nggak lagi. Ya, ini mengakibatkan kurang kompak. Sudah malu. Tapi tanya sama anak saya tadi, Kanjeng orang mana? Lampung. Tahu kampung bapakmu? Bapakmu tahu mana? Batu Berak, Lambat. Mana kampung ibumu? Negara Batin, Kuai Kanan. Tahu.
sama ibu saya, kampung ibu saya. Sekarang mana kampung ibu kamu? Kedondong. Anak saya setiap minggu kampungnya Kedondong, sebulan sekali tidur sama neneknya di Kedondong. Pulang, saya kasih lihat pulang biar kamu tahu Kedondong tuh kelamamu, kampung ibu istri saya. Kamu pergi ke Waikanan sana, kampung kelama ayah, ajongmu punya kampung. Kamu pergi ke Batu Berak Liwa sana, itu kampung amungmu, kampung saya, kampung kamu. Itu saya sampaikan. Anak-anak kecil saya sampaikan, Kanjeng, saya batin kamu kalau raja kamu Pak Dalom Edward Sapernongnya. Kalau pemapah Dalomnya kakakmu Pak Batin Anas. Kalau kenali itu Pak Dalomnya itu Pun Yanwar. Saya sampaikan ke kenali, main kamu kenali. Main ke Batu Berak, main ke Negara Batin Waikanan, main ke Dondong. Dari sekarang sudah saya sampaikan asal marga ini ini saya batinnya, ini penyimbang marganya, saya sampaikan. Ini anak-anak sekarang nggak pernah tahu. Kan saya dosen, sering bertemu. Hebat. Saya katakan tadi, di Sumatera disebut suku Melayu tua, bahasa Indonesianya suku Melayu tua atau proto Melayu. Hanya 3 dari 10 provinsi di Sumatera ini yang sebut suku tua. Apalagi nggak bangganya kita? Apa yang nggak bangga? Nah, ini yang harus saya sampaikan. 9 hasil buminya terbesar di Indonesia, terbesar di Indonesia. Apalagi yang kurang? Sekarang pariwisatanya lagi digalak-galakkan oleh gubernur. Hebat tuh, ya. Tanggamus, Pringsewu itu, wah luar biasa pariwisata. Apa? Ikan gerigi ya, Pak? Yang gerigi itu, hiu gerigi ya. Nah, itu mana itu masuk mana itu? Tanggamus. Itu Tanggamus. Luar biasa di sana. Tegalmas ada di Sewu apa? Sawaran. Lagi hebat-hebat tuh. Lampung itu. Orang Palembang udah ke Lampung. Banyak. Hotel kalau sudah Sabtu Minggu habis di Lampung tuh. Habis. Kan luar biasa majunya. Lah kita yang orang Lampung jangan ketinggalan. Maju, sekolah maju. Saya jenderal, sekolahnya tinggi juga, doktor, master, udah semua saya sekolah. Saya SPIM, saya SKO, saya Spati, wah semua udah saya liwatin sekolah itu. Bangga saya, nggak pernah minder-minder. Yang penting bagi saya nggak menjadi orang sombong, nggak menjadi orang angkuh, nggak menjadi orang sok hebat, nggak ada. Ya, saya nggak ada. Bawa begitu kita. Inilah budaya. Kita kehilangan budaya adat itu. Sekarang udah hilang. Tidak ada sopan santun lagi, tidak ada ini. Yang ada itu anarkis, ribut ini. Karena nggak mampu menyelesaikan persoalan. Tapi kalau didekatkan dengan pendekatan adat, selesai. Ya, coba hukum itu kalau didekatkan dengan restoratif justice. Ada yang tahu nggak restoratif justice? Itu sama aja pendekatan adat, pendekatan musyawarah. Kenapa? Tokoh masyarakat langsung mendamaikan, selesaikan. Dalam hukum adat ada. Hebat. Kita pisang kiri itu hebat. Ya, temu nimah, menghargai kamu, apa? Sakai sambayan, bergotong royong, apalagi. Ya. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih. 7. Kalau kalian mau tahu, kan orang dari Blunguh semuanya. Blunguh adalah orang pertama di bumi Lampung. Saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu. Orang pertama yang ada di bumi Lampung atau disebut namanya zaman Megalitum. Salah satu kemarin ditemukan juga di Tanggamus nih. Ya, kemarin ada gua yang ditemukan itu, ya. Jadi di zaman Megalitum atau zaman suku Batu itu adanya dikenali. Kampung itu adanya dikenali, kampung tua kalian ini semua. Blunguh itu. Asalnya orang Indonesia itu dari kampung Kenali. Adanya di Pekon Tebu. Ya, namanya Megalitum atau zaman suku Batu.
Itu wilayah kepaksian, kebuayan, marga, Blungo. Jadi se-Indonesia ini nggak ada orang, se-Lampung nggak ada orang kalau nggak di situ. Ya, di Pekon Tebu. Itu orang Blungo. Yang kedua, datang lagi suku Tumi. Yang kedua datang ke bumi Lampung ini suku Tumi, animisme. Kalau yang suku Batu nggak punya agama. Ya, 4.500 tahun yang lalu. Baru kita kedatangan skala berat dari Hindia. Itu yang datang membawa agama Hindu dan Buddha. Jadi orang Lampung ini pernah beragama Hindu dan Buddha, sebelumnya animisme, sebelumnya nggak punya agama. Dan itu ada di tanahnya Blungo. Kemudian baru datang Islam. Maka Islam pertama juga di Blungo, Ngegalang Paksi. Itulah penyebar agama Islam pertama di bumi Lampung. Di mana dia? Di Blungo, yaitu raja kalian yang pertama. Dan dia yang mengislamkan orang Lampung di bukit di Gunung Pusagi, ditancap di sana, dan kuburannya Raja Ngegalang Paksi itu ada di atas Gunung Pusagi. Raja kalian yang pertama itu, Islam pertama, Raja Ngegalang Paksi. Ya. Kemudian punya anak namanya Blungo. Itu yang membawa kalian. Punya anak lagi namanya Pernong. Yang kedua, punya anak lagi yang ketiga namanya Nyerupa. Yang keempat lagi namanya Buai, berjalan di Buai. Itulah 4 anak, 1 perempuan. Banyak yang nggak banyak tahu, 1 perempuan namanya Ratu Buai Bulan yang menegakkan Menggala, tulang bawang barat, tulang bawang. Itu Buai Blungo, Buai Bulan, adik dari anak dari Ngegalang Paksi, satu-satunya perempuan, 5 saudara. Yang tertua anak Ngegalang Paksi adalah Blungo, dikenali. Ya, yang kedua Pernong, Batu Berak, Anibung. Yang ketiga berjalan di Wai, keempat Nyerupa di Liwa. Perempuan 1, Buai Bulan, yang sekarang melahirkan orang di Menggala dan di Tulang Bawang Barat. Nah, itulah 5 itulah orang yang menegakkan Islam pertama di bumi Lampung. Marah-marah nggak apa-apa lah, sudah pensiun tadi. Nah, itu. Pertama, terima kasih sama Dalom Arudin ya, Amildin Dalom. Terima kasih sudah menyiapkan waktunya. Saya datang bersama Pun Sultan juga buat Sultan Ratu ya, Sultan Sunan ya, yang sakit ya, yang sakit Astrawan Sultan ya, gangguan itu sampaikan Sunan Ratu salam dari saya ya, semoga sembuh ya. Kemudian terima kasih juga sampaikan sama Bapak Ibu Bupati ya, sampaikan Ibu Bupati terima kasih. Kemudian Pak Dandim, Bapak Kapolres ya, terima kasih Pak Koramil, Pak Kapolsek. Tentunya saya sampaikan terima kasih, dan sekalian juga Pak Asisten Staf Ahli sampaikan dengan Pak Kabakop, sampaikan Kapolres, Pak Dan Ramil sampaikan ke Pak Dandim. Permohonan maaf, pasti tadi ada halangan, itu bapak-bapak polisi anak buah saya dulu. Terima kasih ya, terima kasih. Saya mohon maaf karena pasti macet. Pasti macet. Jalan tadi 500 meter, hitung-hitung 20 menit lah. Wah, mobil-mobil terhenti. Mobil terhenti. Jadi mohon maaf kalau ada yang terganggu, sampaikan sama Pak Kapolres. Terima kasih sudah dijaga. Ya, dijaga, dan saya bekas Kapolda jadi merasa sekali kalau orang tertahan gitu ya, tertahan mau kemana-mana, tertahan kegiatan kita. Jadi sekali lagi terima kasih Ibu
Bupati, Pak Ketua DPR, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Danramil, Pak Camat, Pak Kapolsek, ya terima kasih ya karena acara ini untuk budaya saja, adat kita di sini semua. Jadi permohonan maaf saya sampaikan kepada beliau. Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28. Tanah ulayat milik ulayat. Jadi kalau tanah itu dikuasai orang, kita nego dulu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Sudah izin belum nama kepala adatnya? Sudah izin belum nama masyarakat adatnya? Kok tiba-tiba sudah jadi HGU? Tiba-tiba sudah jadi HGB? Susah kalau masyarakat adatnya nggak bisa apa-apa. Jadi saya ingin mengajak berunding itu. Karena beberapa tanah marga, tanah adat, sekarang orang adatnya yang jadi buruh di situ. Bukan jadi pemiliknya, gitu. Bukan orang yang menikmati hasil dari itu. Dan saya ingin, kebetulan seluruh marga ini minta saya, ya saya maju. Maju itu bukan berarti mau ajak ribut. Saya mau ajak negosiasi. Mengasalkan mendirikan itu dari mana? Kan Pada Azhari gelar batin seluka dalam. Ya, seperti saya. Ketua Muper, ya. Ya, terima kasih. Ini akan beliau. Selanjutnya kepada Tengke untuk beliau Bapak Kornain SIP, Aja Pemuka Pemangku Marga. Dalam kesempatan tersebut, Kunain SIP mendapat gelar adat sebagai Hayam Mangkunegara Buai Belunu, di mana gelar adat tersebut langsung diberikan oleh Saibatin Punyakan M. Yanwar Firmansyah, Sultan Junjungan Sakti ke-27 Paksi Buai Belunu, Paksi Pas Kalabra. Area Kadin di Peman Kadin, Eri yang kasa Kadin yang muka, Eri. Ya, coba tepuk tangan buat Heri. Nah, pijak cinta kaku. Ini berikan beliau di jam 10 katong di sini luar biasa kami ini. Cukun kalau katong terlambat lebih je, taman sih siapa kebun apa. Alhamdulillah masih tetap kami. Jaga. Jaga. Ya. Terus. Harus pilih, ada pilihan. Ayo, 5 kanan. Purn, Ike Edwin, selaku tokoh adat besar Lampung dalam wawancaranya mengungkapkan sangat senang atas antusias dan semangat dari masyarakat Buai Belunguh yang ada di Pekon Umbul Buah dan sekitarnya. Ike Edwin meminta kepada seluruh masyarakat adat yang ada di Kabupaten Tanggamus untuk bersatu dan hidup dengan rukun serta berdampingan dengan masyarakat dari luar suku Lampung memajukan Kabupaten Tanggamus. Permasalahan tanah-tanah adat yang saat ini telah dikuasai oleh beberapa perusahaan lokal, nasional atau multinasional yang ada di Kabupaten Tanggamus harus jelas kedudukannya dan kontribusinya untuk kemajuan adat istiadat Lampung khususnya di Kabupaten Tanggamus. Jangan sampai marga-marga yang ada di Kabupaten Tanggamus hanya sebagai penonton dan pekerja bawahan di tanahnya sendiri. Siapapun yang mengelola dan atau menggunakan tanah adat harus jelas kontribusinya buat ulayat dan adat karena hal tersebut sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banggalah kami senang disambut acara adat yang luar biasa. Kampung yang dulunya lahir dari Bungo yang merupakan keturunan tertua di Lampung. Jadi beliau sultannya ada di sini, ada dalomnya di sini juga, ada sunan sultannya ada. Ya, kami senanglah mengunjungi keluarga besar di Pekon Umbul Buah. Senang sekali kami keagungan. Ya, senang. Pokoknya budaya
kita pertahankan, kita lestarikan bahwa adat budaya itu menunjukkan orang itu bermartabat, orang itu punya akhlak, pasti berfaedah dan bermanfaat. Harapannya pun untuk masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Tanggamus ini, pertahankan, lestarikan adat budaya Lampung. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, tolong ini dilestarikan. Dan saya lihat masih kuat, masih dilestarikan. Kita jaga bersama-sama untuk kemanfaatan, keberfaedahan generasi seterusnya. Menyangkut tanah adat yang dikuasai oleh perusahaan gimana pun? Ya nanti kita mengandung seluruh tokoh-tokoh adat, ya kita berkumpul, menegosiasikan, kita akan lihat asalnya apa. Gitu. Karena itu pokoknya harus bermanfaat buat orang lain, bermanfaat buat kita, kesepakatan kita. Jadi kita selesaikan untuk kemanfaatan itu, bukan mau ribut-ribut. Gitu. Jadi harus selesaikan dengan sebenar-benarnya. Siapa yang punya tanah itu pertama? Dan kenapa tanah itu sudah dipakai orang? Yang memakai ini bagaimana caranya? Itu kita lihat, apakah masyarakat setempat sejahtera karena dipakai tanahnya? Kalau enggak, nggak bisa. Karena tanah itu turun-temurun mereka punya. Harus bernegosiasi lah. Tapi selama ini BPN maupun pihak perusahaan yang menguasai tanah itu mengdikotomikan adat itu tidak penting bagi mereka. Yang penting adalah kepentingan pemerintah daerah dan perusahaan itu sendiri demi pembangunan. Undang-undang dasar mengakui adanya masyarakat adat. Undang-undang dasar mengakui masalah tanah wilayah. Tidak bisa karena masyarakat ini nggak ada yang di depan. Nah sekarang saya yang di depan. Tapi saya bukan mau ribut, bukan mau ngacau balau, bukan kita mau bertempur. Selesaikan dengan benar bahwa adat itu ada dan adat itu diakui. Nah, tanahnya ada. Kenapa tidak bisa bersama-sama memanfaatkan tanahnya? Berarti 5 marga yang ada di Tanggamus harus bersatu pun ya? Ada 5 marga sini. Nah, kurang lebih sekarang 5 marga. Bukan 100. Enggak, yang besar pun. Nah, itu mungkin untuk pendapat 2024 gimana pun? Dari ya? Itu orang nyalonin aja, saya nggak tahu lah, orang-orang nyalonin aja. Ya kan? Sudah syukur aja namanya dicalonin orang. Iya. Ini berpun didukung. Ya. iya. Kasih yang muda-muda aja yang jadi. Enggak, yang muda-muda dikasih jadi. Kita udah tua-tua lah. Selama ini kan pemimpin provinsi jarang dari orang Lampung pun. Kalau dihitung pakai jari kita lihat sejarahnya selama Lampung berdiri, pribumi asli tidak pernah memimpin daerah sendiri. Kebanyakan suku lain. Nah ini gimana untuk orang adat ini, Bu? Ya, terutama di Tanggamus kita lihat tuh. Orang pendatang maupun orang asli itu sama-sama. Yang penting saling bekerja sama, saling mengerti, saling ini pasti akan. Untuk Sultan ada komentar sedikit, Sultan? Untuk ibu-ibu, ada komentar sedikit untuk nggak ada. Pendapatnya apa? Pendapatnya apa? Jawab. Apa pendapatnya? Senang ada kunjungi pun. Senang. Nah, itu. Bangga. Tanggamus tanda hubung harianteropong.com